dapatnya mereka kawin sama jenis. Ternyata ada yang mendamaikan dosa mereka. Pantas saja kawin sama babi. Ternyata ada Yesus pendamai dosa menggauli babi. Bukan. Dalil. Ini parah nih. Dalil. Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ayo bikin dosa semakin banyak, biar kasih karunia semakin melimpah. Ayo. Bun, jangan diulang-ulang karena copyright, Bun. Itu kata Juma. Itu Kata dalil. Juma. Roma Kitab 5 nomor 20. Ada nggak berani baca itu? Dalil itu. Berani nggak baca? Berani nggak kau baca? Iya berani. Sebentar, Baca coba, baca. Bentar, Baca, bentar. baca. Aku download dulu. Bentar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka semakin banyak kalian berbuat dosa, semakin kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kalian tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kalian disebut anak. Kenapa? Karena kalian bebas, mau ngapain aja bebas. Coba tadi berapa? Roma berapa? Roma 5 nomor 20. Roma 5:20. Roma 5 nomor 20. Siapa ini? Kenapa kau diam? Kalau bicara dimatikan itu mikrofonnya, Bos. Kalau bicara di Nanti giliran dia. Jadi Saudara Santos, kalau Anda capek, kemudian Kau sudah sudah aktifkan itu kok, Bang. Kalau Bagaimana Anda sudah caranya capek, waktu kemudian bagaimana caranya waktu bicara dengan ayam? menyembah manusia, sekali-sekali kok Bang, waktu sembah bicara- kancing baju. Sebentar, tak bacakan ya. Tak bacakan ya. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Ya, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah. Nggak berani kalau udah bacakan satu perikop, nggak berani. Apakah kalau Anda membaca satu kitab akan merubah Roma 5:20 ini? Merubah nggak? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berubah nggak dalilnya? Kalau Anda baca dari data nomor 1, berubah nggak? Iya, yang dimaksud apa dulu itu? Iya, di mana dosa semakin dari banyak, awal. di situ kasih semakin berlimpah. Baca dari awal. Ya, silakan Anda baca. Kita pingin dengar. Coba. Jangan kayak gini, Alkitab bukan Al-Quran. Hanya menyebutnya saja Satu salah. ayat dengan satu ayat. Biblos. Kalau kau ingin meluruskan sesuatu, mulai dari namanya kau luruskan. Biblos, jangan sebut Alkitab. Makanya Adam dan Kristus. Ya, baca dari awal lagi jadinya. Ya silakan kamu yang mau. Padahal itu nggak ada fungsinya pun. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, paham dulu enggak ini dari sini? Nah, saya lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Ya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam.
Itulah karunia Allah. Tidak disetarakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi lakukan berulang-ulang. Jadi berakibat bahwa itu tuh adalah suatu pembenaran, seakan-akan menurut manusia itu benar. Termasuk yang kamu tadi sampaikan itu. Ya, menggauli hewan itu dianggap suatu kebiasaan, dan itu tertulis di kitab-kitab yang lain juga mungkin tertulis menggauli hewan. Tetapi itu dosa yang dibiasakan oleh orang-orang berdosa. Jadi jangan dicomot. Kalau dicomot itu sudah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang sesat, malah kamu benarkan. Kamu kalau jadi apa ya, untuk mengarahkan argumen boleh saja, tapi dengan akal tadi sampaikan, saya dengar tadi, dengan akalmu. Begitu. Jadi dosa yang dilakukan secara kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang, Ngomong apa, Cumi? Tadi aku mau baca satu perikop untuk Bang membatalkan. Yoel, mereka ini menganggap orang yang gauli hewan saja yang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa. Itu jadi soal. Kau kan tadi mengatakan. Sekarang gini bang, saya tanya abang merasa orang berdosa Enggak, enggak? tunggu dulu. Yang satu tadi tuh abang yang merasa sok tahu. berdosa enggak abang? Yang sok tahu tadi Atau itu abang loh. sudah merasa suci? Yang sok tahu itu tadi loh. Katanya baca satu perikop untuk mengerti baca 20-nya katanya. Jangan satu data. Nah, mana bantahannya nomor 20? Mana? Di mana Abang dosa? ini merasa berdosa Di enggak abang? mana dosa bertambah banyak, di situ kemudian kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya dalam agamamu itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi yang Sekarang haram. saya tanya Kenapa? abang merasa Karena berdosa kalian enggak? diajarkan di mana Abang dosa merasa punya dosa banyak, enggak, di abang? situ kasih karunia berlimpah. Ayo. Makanya kalian berlomba-lomba berbuat dosa, karena semakin banyak dosa kalian, semakin banyak kasih karunia Tuhan kalian. Kalau abang merasa berdosa Itu enggak abang? itu dalil Abang dalam sebagai kitab orang saudara. merasa berdosa enggak? Roma 5 nomor 20, Kristen itu diajari memperbanyak dosa. Karena di mana ada dosa Kristen makin banyak, maka di situ kasih karunia-Nya Tuhannya akan semakin berlimpah. Itulah Oke. Kristen. Kalau orang Kristen banyak dosanya, Ya abang banyak. merasa berdosa enggak? Ya saya kalau melanggar perintah Tuhan saya pasti berdosa. Baru siapa yang nanti ampuni dosa? Abang berdosa. Ya Tuhan saya dong. Saya kan bertobat. Berarti saya lagi kalau ngomong di mute. berarti kan sekarang begini. Bisa kalau nggak Tuhan Yesus dibilang mengampuni dosanya orang Kristen salah. Kalau orang Kristennya salah. Tidak salah. Siapa yang bilang salah? Tidak ada saya katakan salah. Saya katakan Kristen itu kalau Kristen itu bebas melakukan dosa. Dosa kita itu Kenapa salah. Kristen bebas Tapi kalau melakukan kalian tidak dosa? salah. Dengarkan, kenapa Kristen melakukan dosa? Karena Kristen diajarkan semakin bertambah banyak dosanya Kristen, semakin kasih karunia Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Ada nggak ajaran seperti ini di Islam? Terus Anda kenapa berdosa kalau Ada nggak di Islam diajarkan semakin banyak dosamu makan semakin berlimpah kasih Allah kepadamu? Ada nggak? lalu kenapa Abang berdosa? Lucu ente. Kenapa Abang buat dosa kalau tidak diajarkan? Lah,
Di mana dalilnya dalam agama Islam? Di mana dalilnya Lalu di agama saya? kenapa abang Di larang? mana dalilnya di agama saya semakin banyak dosa semakin disayang sama Tuhan? Di mana dalilnya? Lalu kenapa anda berdosa kalau tidak Makanya kau jangan bodoh, makanya atau jangan gini, Kristen, bro jangan jadi merasa Kristen tidak kau. berdosa enggak? Bro Jangan merasa jadi tidak punya dosa? Kristen, jangan kau jadi Cuman Kristen. takut sama saya itu Jangan kau dulu. jadi Kristen. Kalau kau nggak paham Bibelmu sendiri, jangan kau Abang- jadi Kristen. Di Abang ini kitabmu dilarang dikatakan, berdosa, ini bikin saudara-saudara, dosa. di Lalu nanti kitabmu, siapa yang ampuni? di kitabmu dikatakan, semakin banyak dosamu, semakin banyak kasih karunia Tuhanmu. Itu dalam Terus kalau kitabmu. abang dilarang untuk berdosa. Kalau di dalam kitab saya, semakin banyak dosa, semakin marah Tuhanku. Kalau kau tidak, semakin banyak dosanya, Berarti kalau semakin kalian banyak berdosa sudah dosamu, tidak bisa diampuni. semakin kau itu kemudian dikaruniai. Dikarunia Dimana apa? dalilnya Kasih semakin yang banyak melimpah-limpah. dosa, semakin marah itu di mana, Bang? Mana? Pencipta langit dan bumi Asal- kemudian itu marah kalau orang itu melakukan dosa. Itu zolim. Di Itu mana? Ayo, zolim. Itu zolim. Jangan kau Aku berbuat buka. dosa. Itu perintah dalam Quran. Tapi di dalam agamamu, apa yang dikatakan? Semakin banyak dosa, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil dari agamamu tuh. Roma 5 nomor 20. Itu dalil. Jangan kau Nah, itu kamu pungkiri itu. potong di depan. Potong satu ayat. Tetapi Baca hukum itu. Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalian itu setiap hari kerja kalian hanya berbuat dosa. Kenapa? Karena semakin kalian banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia kepada kalian. Prat! Cek. Halo, Ya, halo. Halo, ini ada, aduh. memangnya abang nggak pernah buat dosa? Halo, halo. Ya, halo Bang. Halo Bang. Kenapa Bang? Ya, salam kenal semua ya. Ya, Pertanyaan saya sama orang kita Kristen sama orang kita Muslim. Itu sebenarnya mana yang lebih benar ini? Aku tengok terus ini makin seru ini. Mana yang lebih benar? Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, Ih, cara pandangnya dulu, Bang. Pertanyaan kedua, itu musola sama gereja itu ada di surga enggak? Bodoh katanya. Gini, Bung Wira ya. Kalau lu katakan mana yang lebih benar, nah itu kan perspektif tuh. Maka pengujiannya secara akademis, secara data, uji dengan data. Ketika sebuah ajaran itu tidak selaras dengan akal dan logika, maka itu tidak benar gitu. Nah sejauh ini yang selaras dengan akal dan logika adalah Muslim. Manusia itu udah human animal reasoning, hewan yang berpikir. Nggak ada bedanya kita dengan hewan. Enggak, Yang Wira membeda- ini Wiragalo ini Muslim apa Kristen Wiragalo? Kristen. Oh, Kristen. Kristen Jadi Pak. pertanyaan saya itu, ya, nomor pertanyaan kedua saya, itu musola sama gereja itu ada di surga apa enggak? Dengar dulu. Manusia itu hewan yang berpikir, the human animal reasoning. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Dalam filsafat disebut nous. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih hina bahkan dari kotoran hewan. Itu pahami dulu. Jadi kalau lu mengatakan Enggak jawab dulu. musola Jawab atau pertanyaan gereja, saya. iya, gua akan jawab. Musola gereja ada nggak di surga tuh? Gereja sudah pasti nggak ada. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Dalam Kristen itu tidak selaras dengan akal dan logika. Kalau dikatakan musola ada nggak? Musola itu tempat peribadahan.
di akhirat nanti, di surga nanti nggak ada lagi ibadah gitu. Nggak ada Pahami kan? kata saya. Jadi makanya jangan nggak ada kan? Jadi makanya jangan direbukan mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya nggak nyambung dongo. itu gereja itu sama musola itu dalam hati seseorang itu betul apa enggak? Ya. Jadi jangan macam-macam semuanya. Jangan sampai kiamat lagi dunia ini ya. Udah tahu nih zaman sekarang ini ya. Bajir-bajir kemana-mana. Karena kenapa? Kristen sama Muslim berdebat dengan tetangga agama. Nggak ada jelas itu manusia. Satu pun di dunia ini nggak ada yang benar. Paham nggak? Woi, itu rusak meja, jangan dipukul-pukul. Gak ada yang benar, gak ada yang benar, lu dongo. Ya memang nggak ada yang benar satu pun di dunia ini. Yang benar itu gua turunin lu. Masalahnya Kristen bukan agama itu lebih masalah tuh. Sejak kapan Kristen itu agama coba? Betul, Kristen itu bukan agama. Memang bukan agama. Iya, Kristen pengikut, hanya mengikuti. Assalamualaikum Bro Rocky, apa kabar? Kemana aja Bro Rocky? Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma, Kikian Santang dan semuanya, lanjut. Kristen menjadi agama itu kan di Indonesia ya, di Asia ya. Termasuk kepercayaan itu kan jadi masuknya ke kolom agama ya. Padahal kepercayaan bukan agama. Nah benar, makanya saya memilih agama. Jadi sebenarnya agama itu nggak ada, tapi di situ adalah suatu kelompok kepercayaan, suatu keimanan, yang namanya keimanan itu tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Walaupun itu satu nafas pun, itu pun nggak bisa. Benar, agama tuh tidak agama kacau. Agama itu dihadirkan manusia, tapi agama yang benar tuh agama yang diakui Tuhan. Contoh Islam, inna dinal indalal Islam. Ya itu kan menurut Islam. Nah, Kristen ada nggak diakuin? Betul, menurut Islam agama Islam ada, tapi Kristen itu bukan agama. Jadi kalau mau berpikir Imanin kalau begitu. ya gimana? Makanya Kristen itu sebenarnya tidak kolom agama itu kan karena dari agama Islam akhirnya agama Islam, terus agama apa lagi? Lah padahal sebenarnya Kristen itu bukan masuk kolom agama. Berarti Kristen tidak masuk surga dong. Ya itu kan nggak masuk surganya Muslim ya. Memang Yesus yang berkata syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Ya, agama itu. Ayo. Gini loh, agama itu kan kepercayaan kita mengikuti siapa? Lah, tunggu dulu. Anda mengatakan Kristen bukan agama barusan. Sekarang kok lagi bahas agama. Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Di mana? Di mana? Di mana? Kalau ada, berarti Di mana? Kristen tidak masuk surga. Buka aja, karena agama. Enggak, itu tunggu dulu. Kalau ada dalilnya Yesus mengatakan bahwa syarat masuk surga harus beragama dan Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak masuk surga. Gimana? Loh, agama Loh, apa? itu kan suatu perkataan, suatu kata di mana dia seorang pengikut. Nah, mulai ingin mengatakan Kristen adalah sebuah agama, mulai. Nah, inilah murid-murid Paulus begini cara diskusinya. Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Giliran Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama, mulai agama adalah mulai ayo. Berani kan? Gak berani kan? Benar enggak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya ulang, benar enggak Kristen itu bukan agama? Di awal di Antioquia dikatakan seorang mulai takut dia, mulai takut. Saya ulang lagi. Benar tidak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah suatu kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus. Benar enggak bukan agama? Ya agama itu kan penalaran untuk orang-orang yang beriman. Silakan Tadi ketawa. dia mengatakan Kristen bukan agama. Ini aslinya saya benar-benar ketawa ini. Bukan Iya, saya juga buat ini benar-benar ketawa. Tadi dia mengatakan Kristen itu bukan agama, kata dia.
Giliran Yesus berkata, syarat masuk surga harus beragama, dia mulai Mana? Tenang. ada. Mulai dia panik. Mulai Di panik. mana? Akui dulu bahwa Kristen itu bukan agama. Loh, Kristen itu di Indonesia dikatakan agama. Mulai ngaco. Ya, iya. Saya ulang lagi. Silakan. Kristen itu agama atau bukan? Loh, agama itu gini. Kamu Ya. harus pakai kisah para rasul. Awal mula kata Masalah agama. generasi lah, gimpe ulu. Gak berani, cuma gak berani. Mestinya gitu. Dengar nggak teman-teman tadi dia katakan Kristen bukan agama? Dengar nggak? Saya katakan. Dengar. Nah, dengar. Betul. Betul. Ya, Sedangkan betul. Yesus Aku ngomong. syarat masuk surga harus beragama. Gimana dong? Mana? Akui dulu bahwa Kristen bukan agama, baru aku tunjukkan dalilnya. Bukan. Bukan. Iya, akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Loh, agama itu di Indonesia, bahasa Indonesia. Akui Ya, dulu mana? Kristen bukan Coba- agama. Ayo. Coba tunjukkan. Akui dulu bahwa Kristen bukan agama. Akui dulu. Ya, Kristen ada pengikut Kristus. Iya, bukan agama kan? Untuk suatu kelompok orang. Bukan agama kan Kristen itu? Ya, Kristen pengikut Yesus. Bukan agama kan? Bukan. Ah, bagus. Ayo, Berarti ayo tunjukkan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan Ya. masuk surga. Betul. Gini. Syarat masuk surga menurut Yesus ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya Ulangi. harus lebih baik daripada ahli Taurat. Bagaimana Ulangi. Kristen mau masuk surga sementara agama Ulangi. saja tidak? Ulangi kita buka sama-sama. Ulangi. Ayo. Ulangi, gak berani kan? Ayo, saya Masolang buka. generasi. Aku buka. Masolang generasi. Syarat Ayo, pertama aku buka. beragama, syarat kedua harus Aku agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Aku Ketepat. buka. Sedangkan Aku Kristen buka. bukan Gak agama. berani. Ayat Juma. Ya, kasihan deh lo, ndak masuk surga Kasihan deh, Kristen. Juma bikin ayat sendiri. Hai. Orang Kristen jangan Kasihan deh. percaya. Lah, Matius Juma 5 nomor 20 saya sudah tunjukkan dalilnya. Syarat masuk surga ada dua menurut Yesus. Yang pertama beragama, Matius. yang kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius berapa? Hai. Agak Matius berani, 5 nomor Pak. 20. Kasihan deh lo. Nanti dia akan mengatakan, Kristen itu agama loh. Pret. Tadi dia bilang bukan agama. Gimana dong? Sedangkan syarat mas Matius 20. Nggak berani. Tunjukkan ayo. Jadi Anda sudah mengakui Kristen bukan agama kan? Sedangkan syarat masuk surga menurut Yesus pertama beragama, kedua agamanya Di itu mana harus lebih baik. Kita tunjukkan di mana diulang. Matius 5 anak kecil. Matius 5. 20 sebentar lah. Kita sama-sama bukakan asik ya. Iya, kau kan baru belajar. Kita ini udah tamat. Aduh. Masih bilang aduh lagi dia dari tadi ngemis-ngemis di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo. Ayo neraka, ayo neraka, ayo. Ayo. Bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo. Ayo.
Kristen tidak akan masuk surga karena Kristen bukan agama. Sedangkan masuk surga Yesus syaratnya dan harus hukum agama Taurat. dan agamanya harus lebih baik dari ahli Janganlah Taurat. kamu menyangka bahwa aku. Nah ini kan. Iya. Loh, Jangan kau menyangka. enggak tahu. Jangan samakan. Nah, Aku ketahuan. Jadi orang Kristen ya jangan mudah percaya sama cuma. Matius 5 nomor 20 Kak Daro. Kau baca apa itu? Kata lu apa guru? 17. Baca yang 17 dulu. Kau baca apa itu? Aku baca 17 dulu. Silakan kau baca mulai dari nomor 1 kalau perlu. Janganlah. Jadi gini Yesus dengan hukum Taurat. Apa Nah, katanya? ya kan? Apa katanya? Apa katanya? Apa? Karena itu supaya yang meniadakan salah satu perintah Nangis. Kemana-mana dia menghindari nomor 20-nya. Jadi gini, Dia semua dari nomor Kristen tahu kalau baca nomor Alkitab 20. itu dari satu perikop. Kalau Ayo, dicomot, silakan. Al-Quran. Ya, silakan. Ya. Baca Ya, satu deh. karung, silakan. Ya, saya baca. Jadi mau baca ditabrak, ya sudah aku diam. Silakan, biar seneng lah. Tak kasih. Baca. Oke, ya. Ya baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang, baca pun masih salah. Gitu. Gimana? Nggak mau baca nomor 20-nya teman-teman. Loh, enggak. Saya tuh nunggu. Silakan komentar Nggak berani dulu. baca nomor 20-nya. Berani. Aduh. Berani. Bang Arif kirim ambulans ke rumahnya Bang Arif. Nah, silakan ketawa dulu. Parah ini. Nggak bisa. Dia nggak mau baca dia. Nggak mau baca nomor 20-nya. Hah? Sudah? Ayo. Apa sudah? Apa Oh, sudah ya. ya? Oke. Oke apa? Apa? Malu Iya. nih. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, Ya, maka kamu tidak akan keagamaanmu, masuk ke dalam betul. surga. Betul keagamaanmu, betul ada di situ ada kata keagamaanmu, tapi bukan agama Kristen. Iya memang. Sekarang permasalahannya adalah syarat masuk surga punya agama atau tidak menurut Yesus. Ya itu, kalau itu untuk hukum Taurat silakan kita nggak Enggak, saya ulang lagi. Hukum Menurut Taurat. Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Keagamaanmu bukan beragama. Iya. Menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Dibaca dari 19. Iya, Baca mulai lagi 19 lagi. Nah, nggak Turun berani, lagi. kan? Turun lagi. Lah kan dari tadi ente baca, nggak nyampe-nyampe ke data nomor 20. Karena Ketepak. Anda mengakui Kristen bukan agama. iya Kristus pengikut Kristus. Derita lu. Bukan. Derita lu mau Agama ikut ada Kristus pokok. yang mana yang keluar dari kubur? Silakan. Yang pasti kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana Kristen? Ya. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara Kristen aja bukan agama? Iya. Pengikut. Kita pengikut. Iya. Bukan dalam masuk agama. Iya. Takut Jika ya. hidup keagamaanmu tidak lebih baik meskipun kau ngaku pengikut, tapi kamu hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Dan bagaimana Anda bisa dikatakan beragama sementara Kristen bukan agama? Iya.
Iya. Itu ngajarkan ahli Taurat. Tuh, baca Dinda Daman, baca Dinda Daman. Malu dia. Baca Meng, Dinda. baca Meng. Jika aku berkata kepadamu, jika hidup ke tai kucikan, kok ke tai kucing? Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya. Syarat masuk surga harus beragama nggak menurut Yesus? Harus beragama. Harus beragama. Kristen agama atau bukan? Pengikut Kristus palsu. Pengikut Yesus. Bukan agama. Bukan agama Kristen itu. Masuk lagi dekat daro. Tidak ada urusan. Pokoknya neraka jahanam tempatmu kawan. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ya kan? Itu Taurat, agama Yahudi, Kristen bukan. Ada parah Yang ini. ketawa itu pasti Muslim. Masuk lagi lekat daro. Pasti Muslim. Bagaimana ceritanya? Jelas-jelas di situ syarat masuk surga hidup keagamaan. Nah, Kristen bukan hidup keagamaan. Kristen itu mungkin partai atau kelompok caper atau apa. Ormas. Jadi, Ada parah. Masuk lagi lekat daro. Yesus itu berpegang pada hukum ketentuan para ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli. Udah diam. Kelihatannya sudah mau menangis. Diam. Enggak lucu orang tua nangis, enggak lucu laki-laki lagi. Mute. Mau menangis dia. Suaranya udah menangis kayak gitu. Udah menangis. Udah nangis suaranya. Langsung di mute lagi. Nangis dia. Ada Kristen bukan agama. Ya, syarat masuk surga harus beragama. Ya enggak lolos dia. Enggak lolos. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ayo teman-teman yang masih bisa selamat, silakan Anda renungkan. Ternyata Kristen bukan agama, sementara syarat masuk surga harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Keren kali, Bah. Ya, ini ada PES dibuka mute-nya, Muslim apa Kristen? Ayo di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layarnya guys, biar komalnya kuat ya. PES dibuka mute-nya bang. Ini saudara Yul ini dibuang dirinya turun ke sumur dia ini. Iya, kasihan. Moderator dibuang dulu, moderator, kasihan dia moderator. Biar di situ. Oh, iya. Ini Lucu suaranya. kalau dikasih garam selaut pun tak ada rasa makannya malam ini. Aduh, parah dia. Nangis dia. Aduh, malu saya. Kenapa juga tadi saya mengaku bahwa Kristen bukan agama ya. PD-nya lagi. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Mana ada? Tunjukkan dalilnya, kata dia. Setelah dibaca, baca dong dari data pertama. Jangan, dalam Kristen itu harus baca satu perikom. Tapi nggak nyampe-nyampe di data 20-nya. Masuk lagi lekat daro. Pas sampai ke data 20 bibirnya getar-getar ini. Gak berani dia baca. Takut dia. Aduh, kasihan anaknya orang. Mau ngomong apa? Masih mau aku datang besok. Aduh. Udah nanti kalau dia ngomong tolong disuapi ubi jalar dia. Apa yang dimakan di rumahnya Abah kemarin di Bandung itu? Yang kayak ubi jalar apa namanya? Ayo, kacang panjang. Genjer. Oh, genjer bukan. Walang Genjer. sangit. Kacang panjang. Makan.
Oh, bukan yang kayak ubi jalar itu loh, apa namanya itu? Bukan talas, yang manis kayak madu. Oh iya, ubi cilembu. Hui cilembu. Cilembu. Kasih ubi cilembu dia. Biar enak perasaannya. Nih, gini apa sih? Dia bilang Kristen bukan agama. Dia bilang Kristen bukan agama. Tenang, Kristen bukan agama kata dia tadi. Lakat daro. Masuk lah kata lagi. Bukan agama katanya Kristen. Yesus mengatakan jika hidup keagamaanmu. Bagaimana mau hidup keagamaan kalau Kristen sendiri bukan agama? Ya, Tidak dapat dibagi. Masalah bingung gitu. Coba periksa nadinya masih ada nggak denyutnya? Coba periksa. butuh napas buatan kali, butuh napas buatan deh. Kasih kompresor. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Pasti dia ketawa itu, dia ketawa dirinya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Dinda Daman ambil alih dulu Dinda. Saya mau berurusan dengan tertawa saya dulu. Sudah nyala. Aduh enggak tega aku dengar suaranya. Dihidupkan lagi. Aduh. Tadi di mute, maaf tak tinggal karena buat apa saya dengerin kita nggak bisa interaksi ya. Gitu. Iya, Bang Yuli. Kesempatan terakhir. Jadi Kristen ini agama apa bukan? Coba. Loh, Kristen itu pengikut Yesus. Agama apa bukan? Agama itu di Indonesia disebut Oke, agama. enggak. Keputusan terakhirnya, Kristen itu agama apa bukan? Kristen itu di Indonesia agama. Enggak, di seluruh dunia, di seluruh masyarakat Religion. manusia, agama apa bukan? Religion Christian religion. Jadi bukan agama, gitu. Agama itu di Kalau Indonesia. bukan agama berarti masuk neraka. Nggak biarin masuk nerakanya Muhammad, enggak lah. Baru kali ini aku lihat orang senang masuk neraka. Iyalah. Mantap, Yang jelas mantap. nerakanya Muslim lah. Kristen ya agama, Bos. Gimana Bang Nathan? Kristen itu agama. Kristen agama. Tunjukkan. Itu Bang Yuli Tunjukkan bilang agama bukan Kristen. agama. Yang mana nih yang benar? Yang mana nih yang benar? Ayo tunjukkan agama Kristen di mana? Dalilnya di mana agama Nah, Kristen? ini Oten PS Aliteng nih, Kalau Oten masalah PS Aliteng. dalil saya kurang tahu. Tapi yang pasti Kristen itu agama. Jadi gini, saya jelaskan ya. Yesus itu berkata pada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki. Dia di sana memang di situ ada kelompok namanya mengkelompokkan dirinya sebuah agama. Itu boleh, silakan. Agama Buddha ya silakan. Agama Islam ya kita harus hargai. Islam punya agama, tapi orang Kristen Bang itu Nathan, Bang Nathan dikit-dikit. agama Bang Kristen Nathan, tidak yang ada. mana Anda mau ikuti? Bang Yoli mengatakan Kristen bukan agama, sedangkan Yesus di dalam Matius 5:20 mengatakan jika hidup keagamaanmu. Berarti bagi Iya. Yesus agama. Nah, Bang Nathan ikut yang mana, Bang? Keagamaan Ya, Yahudi. Bentar Yang Bang pastinya Nathan, Kristen itu teman-teman agama. yang pilih Bang Yuli ketik 1, yang pilih Bang Nathan ketik 2, teman-teman ayo. Ya, siapa Ya yang menang? silakan tunjukkan agama Kristen di mana. Saya mau cari, kita sama-sama gali ya. Ini PS bunyi Aliteng. dalilnya Bang Nathan, dengarkan Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, ada katamu tuh. Nah, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Neraka Bang Nathan. Kalau bukan agama, neraka. Jadi Bang Nathan pilih yang mana? Agama apa bukan, Bang? Jangan mudah gampang di framing, Bang. Ya, aku bacain. Kristen itu enggak ada agama Kristen. Silakan cari sampai di ujung dunia. Waduh, bahaya, Ada. bahaya. Nggak, terus agama Bang itu apa itu kalau bukan Kristen? Bang, Saya kalau mengikuti nggak Yesus. mengatakan agama, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Bang. Yang mana Abang Saya pilih, Bang? ikut Yesus. Saya bukan agama Kristen. Nah, berarti Agama dia masuk neraka, Bang.
Agamanya Bang Agama Zul itu adalah apa itu? kelompok kayak ya kepercayaan sekte kayak itu tuh agama. Jadi nggak ada Kristen itu mula-mula tuh nggak ada awal mula bahwa ada saya ciptakan Yesus ciptakan agama Kristen supaya kamu masuk surga, nggak ada. Ikutlah aku. Jadi kita itu pengikut Yesus bukan Ya, berarti beragama. abang itu nggak punya agama. Ya silakan dicoret juga nggak apa-apa agama Dia saya. Kristen, Bang. Saya Dia orang Kristen. Dia Kristen, Saya Bang. Kristen. Betul. Betul, Saya Kristen. saya setuju sama Bang Yuli. Kristen itu bukan agama, Kristen itu ormas, pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus betul. Iya. Tepuk tangan Pak Yuli, juaranya Pak Yuli, pemenangnya. Tepuk tangan Pak Yuli, tepuk tangan dulu Pak Yuli, tepuk tangan. Tepuk tangan Kalau dulu. dikatakan pengikut Yesus ada dalilnya, tapi kalau agama Kristen sampai mulus itu nggak akan ketemu. Ya, Gimana? Berarti Indonesia ini salah berarti ya. Ya? Apanya? Indonesia ini salah berarti ya pemerintahnya ya. Bukan salah Bang, bukan salah. Tapi Ya, salah. terpengaruh dengan gini. Oh, nggak salah. Terpengaruh oleh kekuatan Indonesia. Muslim, di mana Muslim itu ada agama Muslim, sehingga mau tidak mau dalam suatu komunitas secara kehidupan bermasyarakat itu akan mempengaruhi kebijakan baik pemerintahan maupun Coba itu dan sebagainya itu ke arah saya minta Muslim. itu Bang Yuma Dan itu bisa jelasin diterima. itu. Bang Yuma itu yang otaknya melebihi komputer itu dijelasin. Nah, ini Sudah, baru ada dia nggak baru bisa, ada error. Kristen yang mengakui Bang Juma cerdas. Error. Jadi gini, kalau ada pernyataan bahwa agama Kristen ada, ya sudah saya ikuti, saya akui, oh Kristen itu agama. Tapi kan Yesus mengatakan ikutlah aku. Dan di Antioquia, Kristen itu adalah sebuah olok-olokan, betul. sebuah olok-olokan bahwa oh dia itu tuh orang Kristen, bukan agama. Oh dia itu agama Kristen, bukan. Jadi pengikut Kristus itu dinyatakan, diucap ulang-ulang, dia pengikut Kristus. Ibarat gini, dia pengikut maaf ya, saya menyebut partai. Dia pengikut partai Gerindra. Padahal kita awalnya Prabowo itu nggak memiliki partai. Kita pengikut Pak Prabowo gitu loh. Oh dia Prabowois. Belum ada partainya Gerindra, enggak ada. Kristen Enggak, juga sama, orang Bang. udah Jelaskan tertulis dulu. di KTP kok agamanya apa. Ya, betul. Nah, KTP itu yang menguasai KTP di Indonesia adalah Muslim, sehingga karena Muslim di situ ada kata-kata agama Islam. Barang siapa beragama Islam mungkin ya seperti itu, maaf saya nggak tahu. Nah, akhirnya kalau misalnya Kristen ini diistimewakan, itu Kristen kan hanya paling 5-10% ya. Jadi agamanya Islam mau dikemanakan? Kan sama saja. Di catatan sistem pasti yang tercantum adalah yang terkuat, di mana di situ data yang muncul adalah Islam dan Islam itu adalah agama. Maka Harusnya mau Pak Yuli harusnya di KTP di Indonesia jangan agama. Kalau buat Kristen kepercayaan pengikut Kristus harusnya. Ya, Jangan kalau Iya, betul itu kan? lebih betul itu. betul. Iya, tepuk Ya, tangan. pengikut. Nah, makanya gini bang, siapa ini Bangkian, maaf, saya agak setuju. Jadi makanya di KTP agama kan sebenarnya untuk kepercayaan kan sebenarnya bukan agama itu, kepercayaan, ya kan betul bang? Nggak Kepercayaan. ada Jangan agama. agak setuju Bang, harus setuju Bang. Iya betul, iya saya gini, selama misalnya agama Buddha, selama agama Buddha yang punya Buddha silakan di sana. Tapi kalau yang saya tahu Islam itu adalah agama, maka di situ dicantumkan agama Islam. Saya setuju, memang betul di situ ada pernyataan. Di kitab Alkitab pun ada. Maaf, di Al-Quran pun ada. Al-Quran ada dinyatakan di situ agama Islam. Barang siapa menjadi pengikut agama Islam, nah itu dan seterusnya. Saya nggak mau detail, saya nggak tahu nanti malah. Tapi di Kristen nggak ada.
ikutlah aku untuk menjadi agama Kristen. Tidak ada, Kristen itu tidak, bukan suatu agama. Mau Tapi saya bingung Pak Yuli. Pak Yuli, saya bingung. Kok Pak Yuli sekarang jadi mendadak cerdas? Tadi enggak kok. Ya karena gini, kalau ini TikTokannya kan damai, adem ya, nggak ada kata-kata tertawaan, terus nggak ada kata-kata olo-oloan gitu. Jadi ya aku sebenarnya nyantai, aku udah biasa seperti ini. Saya nggak akan pernah musik ke Muslim. Saya juga masuk komal-komal banyak lah di Umi Ripa. Tapi cuma sayangnya kalau ini yang sesi ini saya suka. Kalau saya sih di Kristen itu yang namanya Tritunggal itu saya kurang setuju itu. Oh berarti Bapak Wanes, Pak Nathan Wanes. Ya saya kurang setuju kalau yang dinamakan Tritunggal itu. Harusnya Sebentar, Tritunggal ini nggak setujunya di mana? Karena ini keimanan ya, bukan Enggak, kan kebanyakan Kristen yang lain kan mengatakan Roh Kudus, apa yang di surga itu kan. Saya kurang setuju kalau semuanya itu Tuhan. Oh, jadi kalau itu sih sebenarnya gini Bang, harus tahu kronologi Tuhan itu apa dulu. Jadi kita itu teologis ya, itu sangat teologis. Memang di Alkitab tidak dijelaskan kayak gitu, nggak ada. Memang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan aku denger ya orang nyampe nih. Baru malam ini lucu banget ini Pak Yul, bener. Gue ngakak di jalan lo Pak Yul. Pak Yul. Monggo nggak apa-apa. Kalau Yesus itu beragama nggak Pak Yul? Yesus itu kalau masa-masa waktu itu masuk ke Yahudi. Yahudi. Saya nggak nanya itu. Yesus beragama apa enggak? Kalau Yesus jelas tidak beragama. Dia hukum gini jangan dulu. Hukum Taurat yang saya nggak nanya hukum Taurat. Yesus itu beragama apa enggak? Oh enggak beragama, gimana? Waduh, Nathan, iya. Yesus tidak beragama, Nathan. Iya. Jadi nggak ada aturan Yesus itu ya? Yesus itu untuk semua. Ya saya mau tanya, Allah beragama enggak? Allah bukan makhluk. Kalau di agama Islam kan Allah kan Tuhan. Masa Tuhan beragama? Ya itu betul. Ini loh, Yesus kan manusia, saya tanya nih, manusia nih Yesus nih. Ini manusia Yesus beragama enggak? Sebentar. Oh enggak, Nathan. Berarti Yesus tidak bertuhan ya, tidak beragama ya. Arti Tuhan tuh apa sih, Bang? Tuhan tuh apa sih, Bang? Disembah. Ya, disembah. Ya. Tuhan disembah. Yesus menyembah enggak? Yesus menyembah apa tidak Yesus? Yesus menyembah Allah, Bapa. Nah, beragama enggak dia? Yesus beragama enggak? Enggak beragama. Enggak beragama, ya udah, itu doang. Nathan, lanjut Nathan. Yesus tidak beragama. Tidak. Ateis berarti Yesus ateis. Yesus beragama rusak dunia. Ya berarti Yesus ateis, tidak beragama. Kalau menurut saya Yesus itu orang, bukan Tuhan. Ya, jadi gini. Tuhan itu Gusti, sama orang Jawa Gusti. Tuhan itu di Al-Quran, di Alkitab nggak ada. Tuhan itu adalah yang kita anut, yang kita ikuti ajarannya. Itu disebut Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sama aja, Tuhan tuh sama. Kita punya pimpinan, itu ya dianggap jadi Tuhan, tapi Tuhan tidak sempurna. Perintahnya bayar pajak, ya kita ikuti, ya itu Tuhan kita. Kita bayar pajak, tapi kan nggak sempurna kalau manusia seperti pemerintahan ini. Tuhan sama. Mau berdebat kayak apa? Tuhan, kalau pemahaman kita Tuhan itu sang pencipta, dengan Tuhan yang kita pegang sebagai, yang kita ikuti, yang kita tunduk kepadanya. Apa bedanya Tuhan dan apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Nggak ada bedanya, sama. Oke. Junjungan. Nggak ada bedanya ya. Kita muliakan, ya. Jadi kalau Pak Yul sakit itu nanti dikasih resep dokter, Tuhan Yul, nggak apa-apa ya?
Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gini, dokter Nggak apa-apa, tapi kaget. Loh iya, sorry. Saya salah dengar tadi. Kalau dokter, tuan saya, tuan enggak apa-apa. Tuan itu memuliakan, enggak berarti menghormati. Kan sama. Tadi lu bilang Tuhan dan Tuhan sama. Iya, sama. Ya udah, kalau lu sakit dikasih situ resepnya Tuhan Gimana? Yuli. Lagi Oh, sakit. bukan. Oh, dia nggak ngikuti perintah saya. Gimana sih, katanya sama. Loh, iya, tapi kan gini, Tuhan dalam Nathan ini gimana nih, orang gila satu ini Nathan nih. Jadi gini, ayo kita buka open mind kita bahwa dalam arti bahasa Tuhan itu juragan lah, katakanlah juragan. Kita tolong itu dibajak, ya itu Tuhan kita. Tapi Tuhan yang tidak sempurna karena apa? Karena memang dia memiliki kesempurnaan yang dalam Alkitab ya, bukan saya bilang sebut Alkitab ya. Dalam sebuah kitab dengan Tuhan yang kita sebut sebagai seorang pemimpin itu sama, hanya bedanya konteksnya. Kalau Tuhan, tanah yang kita anggap Tuhan itu adalah memiliki tanah yang banyak. Itu nggak bisa disamakan, Bang. Tuhan sama nggak Tuhan itu apa-apa. nggak bisa disamakan. Silakan, enggak apa-apa, karena ya memang disamakan tidak bisa, betul, tidak bisa disamakan. Karena arti Tuhan dalam Al-Quran sama, sekarang tidak sama. Yang mana sih lu? pedoman. Tadi bilang sama, sekarang tidak sama. Gimana sih? Ya, gini, coba ikuti. Kita konteksnya Tuhan dan Tuhan itu sama, pegang dulu ya. Tuhan sama Tuhan itu sama. Karena apa? Di dalam penegasan keimanan, sekarang lari keimanan, dalam Quran maupun di Alkitab itu tidak ada yang mampu menjelaskan, sehingga kita akan debatable. Karena tidak ada yang saya pegangannya pakai Al-Quran ini menjelaskan. Kalau ada sih tidak apa-apa, tapi kan nggak ada. Begitu juga di Alkitab, sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Sehingga pemahaman kita Tuhan sama Tuhan seandainya itu disandingkan sama adalah yang berarti yang kita ikuti. Yesus Tuhan saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Konteksnya seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti kita harus menganggap bahwa Tuhan itu adalah pencipta, bukan. Tapi yang setahu saya, mohon maaf kalau salah. Pak Yuli, kamu orang Indonesia nggak sih? Hei, Ya. kamu orang Indonesia. Bingung saya Kamu jadinya. percaya nggak? Kamu percaya nggak KBBI? KBBI percaya, KBBI percaya. Coba buka KBBI, apa arti Tuhan? Ya Tuhan yang kita ikuti, kita sembah. Nah, kalau Tuhan, Ya sama, kita ikuti juga, kita sembah. bapakmu Tuhan nggak? Ya Tuhan, Tuhan dalam keluarga. Kau sembah bapakmu? Ya sembah, kita ikuti. Ya Enggak, enggak, karena dia manusia. apa sih? Beda ngikutin, beda sembah. Ya. Ya. Kita bisa bersujud sungguh. Ya, kalau begitu saya tanya, berapa kali dalam sehari kau sembah bapakmu? Ya kita nggak dalam ritual seperti itu. Lah, itu ritual KBBI kayak gitu bunyinya. Ya iya betul. Saya sih nggak Nah, udah kan nyalakan Nathan, jadi kau yang harus luruskan nih Kristen yang satu ini Nathan. Tugasmu Nathan. Oh iya. Saya Ya, siapa? Ganti lagi. kalau nggak nyambung kayak gitu saya malas saya. Ya gini. Makanya kalau pengistilahan Tuhan menurut Bapak sebagai pemegang keimanan Islam dengan Tuhan kami sebagai pemegang keimanan kekristenan dengan Tuhan kami berpegang Pak. kepercayaan tidak akan nyambung, mau sampai besok pagi nggak akan nyambung. Itu aja sebenarnya. Tunjukin dalil di doktrin. Alkitab kalau Tuhan sama Tuhan itu sama. Ya makanya nggak ada. Nggak ada ditunjukkan di Bapaknya main kalau nggak ada. Loh, karena gini loh, Tuhan sama Tuhan itu adalah keyakinan. Jadi Itu prinsip coba Bapak, tunjukkan aja lah. Sekarang gini, tunjukkan Tuhan menurut Al-Quran. Ayo, kalau bisa. Kok menurut Sehingga Al-Quran? menyatakan bahwa Tuhan itu sang pencipta, mana coba tunjukkan. Bang, kok menurut Al-Quran, Bang? Kan ini sama Nathan, Bang, sesama Kristen, Bang.
Oh, Nathan. Saya nggak Nathan ngeliat ini tulisannya kecil. Kristen, dia Nah. Kristen Wanes, Oke, dia oke, oke. Wanes. Oke. Ya, oke. Bang Nathan, gimana Bang Nathan? Pusing saya kalau nggak ada dalilnya kayak gitu. Iya, betul. Sama, semua tuh pusing. Kalau Betul. pusing kenapa diyakini, Pak? Loh, karena kata Tuhan itu adalah kata kalimat yang berangsur-angsur diserap. Gitu loh. Itu nggak menurut ada. Bapak itu. Seperti Gusti. Itu Gusti itu. asumsi Bapak sendiri itu. Ya ginilah, coba nanti sering-seringlah ke gereja gitu, seminar gitu ya, untuk pendalaman kalimat kata ya. Tapi intinya, Gusti pun bisa dijadikan Tuhan. Ya, karena Gusti Allah, Gusti Allah, itu mengikuti. Iya kan? Mau kita nyebut Bapa pun boleh. Karena kita memang keyakinan bahwa Bapa itu asumsi yang ada di otak kita. Bapa itu adalah yang sang pencipta. Bapa pun bisa diasumsi Iya, yang tapi ada di otak adalah orang tua. tapi nggak ada ini, Pak. Nggak ada Gusti Yesus, Pak. Adanya Gusti Allah. Nggak ada Gusti Yesus. Gusti Nggak Yesus ada. ada. Itu karang-karangan Bapak itu. Silakan gini, buka Alkitab, download Alkitab bahasa Jawa. Itu Gusti. Mas Iwan. Cari. Pak, jadi definisi Tuhan dulu. Ya udah, definisi Tuhan itu apa, Pak? Definisi Tuhan itu bias. Bias ya. Bias itu bukan arti ya. Bias itu begini, multi tafsir. Jadi multi keyakinan, multi pendapat bahwa Tuhan dan Tuhan adalah Enggak, kalau orang saya yang- bilang gini, Tuhan itu apapun yang mau disembah oleh manusia. Ya. Ya, kita menuhankan pohon bisa, menuhankan batu bisa, menuhankan Pak Prabowo bisa, Oke. menuhankan Pak. Boleh, Kalau silakan. kita berbicara tentang kelayakan Tuhan, apa yang paling layak terhadap Tuhan? Ya, kalau Tuhan kategorinya Tuhan dalam arti Tuhan Allah apa Tuhan siapa dulu? Enggak. Kita berbicara Tuhan secara universal, umum otak manusia. Yang dimaukan sebenarnya otak manusia terhadap Tuhan itu apa? Ya Tuhan ya orang yang setidaknya patut kita sembah. Patut Bukan kita. orang. Patut. Nah, Bapak bilang kata-kata patut berarti akan menjurus kepada kelayakan sesuatu untuk dituhankan. Ya. Oke. Ya, betul. Betul. Ketika saya katakan patutnya Tuhan itu kuat, maka bolehkah Tuhan lemah? Sebentar, saya agak ini kelemahan itu ngukurnya dari mana dulu? Lemah Ketika itu ada yang gitu. mewartakan Tuhan, menobatkan Tuhan pada posisi kelemahan, maka patutkah otak kita menerima Tuhan dalam posisi lemah? Iya, dalam posisi lemah yang seperti apa dulu? Saya bilang, Tuhan jadi lembu. Itu adalah sesuatu yang bisa kita terima ataupun sesuatu yang harus kita tolak. Tuhan jadi lembu. Sebentar, saya kok lagi ini nih, lagi dengar ini. Kalau saya ya saya tolak. Tuhan jadi lembu. Bisa dibantu? Bisa dibantu? Tuhan jadi lembu? Enggak, kalau saya bilang, ada satu narasi mengatakan Tuhan jadi lembu. Patutnya ditolak ataupun diterima. Karena tadi kita bilang, apa yang patut dituhankan? Kalau kita berbicara Tuhan secara umum, jangankan lembu, debu di sayap kecoa pun bisa kita tuhankan. Kalau kita berbicara sembarangan terhadap Tuhan. Tapi saat kita ingin menobatkan Tuhan pada posisinya, maka saya katakan, Tuhan itu kuat. Saat kita mengatakan Tuhan itu kuat, maka bolehkah Tuhan itu lemah? Bukan boleh atau tidak Posisi boleh. Tuhan Sedang itu posisi tidak apa bisa dulu disamakan. Tuhan itu? Ini bingung saya. Karena coba narasikan yang menurut kamu narasikan apa dulu? Gini. Enggak, saya katakan kepada Kalau mau Bapak. dinarasikan, sebentar. Kalau Tunggu, mau tunggu. dinarasikan Enggak, Pak. Gini. Alkitab atau Ketika Tuhan Anda, kehidupan. enggak, abaikan dulu Alkitab, abaikan semua kitab Oke. termasuk Al-Quran. Saya tanya kepada Bapak, siap. patutnya Tuhan itu kuat atau Tuhan itu lemah? Mana yang paling Bapak setujui? Kalau Pak Jody nggak bisa jawab, biar saya yang jawab.
Ya monggo silakan. Saya sih bisa jawab, tapi silakan jawabannya seperti apa. Monggo silakan. Silakan. Patutnya Tuhan itu kuat. Oke. Sepatutnya otak manusia mengabaikan segala narasi tentang kelemahan Tuhan atau menerima? Maksudnya? Sepatutnya otak manusia itu menolak segala narasi yang melemahkan Tuhan atau justru menerima? Ya menolak. Menolak. Saya bilang, Tuhan jadi lembu. Narasi tersebut harusnya diterima ataupun ditolak. Berbicara tentang kepatutan Tuhan. Saya tolak. Kalau Tuhan loh ya. Oke. Karena alasannya otak manusia menerima kekuatan Tuhan bukan kelemahan Tuhan. Setuju ataupun tidak? Ya setuju kalau itu. Oke. Lalu bagaimana Tuhan jadi manusia bisa diterima? Secara kepatutan, bukan dituhankan. Kalau soal dituhankan, Kalau apapun saya- bisa dituhankan. Tapi kalau soal Kalau saya nggak menerima menerima. argumentasi Tuhan menjadi manusia, kenapa alasannya? Saya nggak menerima kalau Tuhan yang jadi manusia itu. Kalau Pak Yuli, Saya bisa menerima. Tuhan alasannya? Sebentar. Kalau ini sudah digiring ke Alkitab ya, kalau itu Tuhan menjadi manusia ya. Nggak apa-apa. Itu ada Alasannya? kekuatan. Ya itu kekuatan. Bisa Tuhan, Mau Tuhan dikirim dalam ke arti Alkitab, ke Al-Quran nggak Oke. apa-apa. Maka konsekuensinya jika Pak Yuli bisa menerima Tuhan jadi manusia, maka Pak Yuli juga adalah orang yang bisa menerima Tuhan jadi lembu. ya secara Alkitabiah nggak ada, tapi bisa. Bisa. Oke. Kelayakannya terhadap Tuhan jadi lembu layaknya di mana? Ya karena sekarang gini, Tuhan itu secara memang untuk Bang Danan ini diinterpretasikan bahwa dia memiliki kuasa. Dia akan layak, bisa. Tapi Ya, kan kelayakannya di mana? Kayak saya bilang gini, otak manusia waras nggak? Waras, tapi dia minum racun. Saat dia minum racun, kita akan tahu otak kewarasannya nonaktif saat dia minum racun. Ya, Sedangkan makanya. kita tahu, kita punya akal yang waras. Pastinya kita punya Tuhan yang lebih waras daripada otaknya manusia. Ya. Kita punya kelayakan berpikir, maka pasti Tuhan punya kelayakan berpikir yang di atas manusia. Betul. Benar. Maka saya tanya, di mana kelayakan Tuhan jadi manusia layaknya di mana? Ya layak, kadang memang dia ingin mendekati, ini Alkitabiah ini kayaknya sudah. Betul. Alkitabiah apa belum? Maka apakah layak? Bukan kita bicara Alkitabiah. Kalau Anda menyetujui Tuhan menjadi manusia, maka juga jikalau ada kitab yang mengatakan Tuhan jadi kucing, Anda juga harus percaya. Pertanyaan saya, kelayakan Tuhan menjadi sesuatu yang lemah, itu Ya. layaknya apa? Sebentar, saya tanya dulu tadi, Pak. Saya katakan ini Alkitabiah tidak, tapi larinya jika lah ini kan repot apa dua kaki Alkitabiah atau tidak dulu? Tidak, Penjelasan- pakai otak aja nih, pakai otak aja nih. Ya kalau pakai otak, Tuhan mau jadi apapun bisa, sudah. Tuhan mau jadi apapun bisa, setuju. Pertanyaan saya, kelayakan Tuhan jadi apapun itu apa? Misalnya, jadi sendal jepit. Nah, kelayakannya apa? Nah, Alkitabiah apa tidak Kalau- ini? Tidak ya. Pakai otak itu nggak nyambung, Bang. Ya ini gini, dua kaki nih. Begitu saya jawab Alkitabiah tidak, tapi larinya ke Tuhan Yesus ini Gini. yang ada di pikirannya. Gini, Gitu loh. Jadi berbicara tentang kelayakan, Pak, itu tidak jauh daripada konsekuensi. Jikalau Tuhan menjadi sendal jepit, kita harus menerima Tuhan yang diinjak. Jikalau Tuhan menjadi manusia, kita harus menerima Tuhan yang dihinakan karena memiliki kelamin dan juga fungsi daripada kelamin dan juga mengeluarkan kotoran sama seperti manusia. Maka pantaskah Tuhan punya kelayakan sehina itu? Alkitabiah apa tidak ini? Ini jelas dulu. Oh, tak, Bapak. Ya
kalau otak Tuhan kita nggak nyampe, nggak nyanggup. Otaknya Tuhan dalam arti kekuasaan ya, pencipta ya. Lalu menobatkan Tuhan ke maha lemah, kenapa sanggup? Gini, menghilangkan pola pikir terhadap Tuhan bisa lemah menjadi makhluk, itu Anda bilang bahwa itu kita tidak bisa menerka Tuhan. Akan tetapi menerka Tuhan menjadi makhluk hingga hina layaknya makhluk, otak Anda justru menerima. Itu kelayakannya ada di mana? Kenapa Anda tidak bisa menerima narasi yang namanya Tuhan-Tuhan, yang namanya makhluk-makhluk? Sehingga kita dapat membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Akan tetapi otak Anda justru bisa menerima kelayakan Tuhan yang jadi makhluk, yang mempunyai konsekuensi terhina layaknya makhluk. Itu gimana, Pak? Gini, tolong jelaskan dulu. Saya ini arahnya ke Alkitabiah. Cuma tadi otak itu nggak mampu melampaui Tuhan. Oke, otak tak mampu melampaui Tuhan. Tapi kenapa otak bisa menerima kelemahan Tuhan? Kenapa? Tolong gini, diperjelas dulu Alkitabiah gitu aja lah ya, dan kita enak gampang. Enggak, gini, alasannya gini, ketika Bapak udah beriman, berarti Bapak akan memahami bahwa Tuhan aku boleh jadi manusia. Nah, ketika saya uji otak Bapak, saya meminta kelayakan Tuhan jadi manusia, itu apa layaknya? Oke, sekarang gini, Pak jawab ya. Baik-baik, saya nangkep. Gini, saya kayaknya lebih ke ini ya. Apa ini kayak perumpamaan ini. Alkitabiah tidak, tapi otak. Jadi gini, seandainya kita ingin menyelamatkan seekor kucing yang posisinya lagi diburu sama kucing yang lain, maka untuk saya bisa masuk ke sana, saya akan menggunakan kostum karena saya punya kuasa. Saya bisa menjadi apa saja dengan kostum kucing, sehingga saya bisa ke sana untuk menyelamatkan kucing itu. Oke, itu menyalahi sistem otak. Untuk menyelamatkan kucing yang lagi berat, memisahkan, hush, pisah. Otak yang waras. Otak yang gila akan menggunakan kostum kucing untuk mengusir kucing. Jadi begini. Dah lanjut. Nah, karena gini loh. Kalau memang ini sebenarnya masih bias, tapi nggak apa-apa lah. Aslinya itu kuasa dalam arti punya super power dan sebagainya. Manusia itu tinggal comot aja kalau memang asumsi Alkitabiahmu menyatakan seperti itu. Tinggal ngambil aja kucing karena kita manusia, kita kuasa. Sama aja, sama kita lagi berdosa gitu ya. Lagi berzina gitu sama Tuhan, langsung sentek aja, dimatikan aja di situ, biar semua bersih. Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Yang saya tanya, ketika otak ya bisa menerima Tuhan yang kuat, pertanyaan saya, kenapa otak bisa menerima Tuhan yang lemah? Sedangkan gini Pak, narasinya gini aja Pak. Omongan manusia saja yang tidak nyambung, yang mentidaklayakkan sesuatu pada kelayakannya, kita tolak. Apalagi omongan Tuhan. Saya bilang gini, Pak, aku tadi melihat gajah terbang. Anda akan menolak karena tidak nyambung pada definisi gajah, dan gajah punya alat terbang gitu. Anda tolak. Alasan penolakan tersebut karena keluar daripada definisi dan kelayakan gajah. Itu omongan manusia. Lalu ketika omongan Tuhan bercerita tentang kuatnya dia, tapi dilemahkan oleh satu narasi manusia yang datang dari masa dahulu, Bapak bisa terima. Dan Bapak aminkan kalau itu dari Tuhan. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan ini, otak Tuhan itu lebih bawah daripada otak kewarasan manusia. Otak manusia kalau diceritakan yang ngawur, ditolak. Tuhan diceritakan sesuatu yang ngawur, diterima. Itu lucu. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu warasnya di bawah kewarasan manusia.
Sekali lagi saya tanya, saat kita menerima Tuhan yang kuat, harusnya kita menolak segala narasi yang melemahkan Tuhan, atau kita menerima setiap narasi yang melemahkan Tuhan? Tunjukkan saya alasan dan kelayakannya. Kalau yang dinarasikan ini ya, yang saya tangkap, ini masih bias. Jadi tolong diperjelas saja lah sebenarnya siapa ini yang dimaksud Tuhan itu seperti apa. Karena gini, narasi seperti akal sehat dan sebagainya itu yang disampaikan dari tadi, nggak boleh dengan keimanan, nggak boleh dengan Alkitabiah, tetapi akal sehat. Tapi narasi yang disampaikan tadi, arahnya itu ke sana, saya paham ke Alkitabiah, gitu loh. Makanya gini loh, tolong dijelaskan kalau kemanusiaan tadi sudah seperti itu. Dengan narasi kemampuan saya uji otak Anda. Saya uji otak Anda. Iya. Bapak, aku melihat gajah terbang. Anda harus menerima narasi ini atau menolak? Menolak. Alasan? Ya karena gajah nggak punya sayap. Karena gajah nggak punya sayap. Berarti saat ini otak Anda aktif. Menghilangkan segala ketidaklayakan terhadap gajah. Saya bilang Tuhan tidak harus menjadi makhluk, tapi dialah pencipta makhluk. Karena saat detik dia menjadi makhluk, dia mengabaikan kelayakannya. Pertanyaan saya, narasi saya akan Anda terima atau Anda tolak? Saya masih narasi kamu itu satu sisi dengan akal sehat secara manusiawi, tetapi satu sisi yang kedua tadi yang dijelaskan Alkitabiah Tuhan. Ini yang sebenarnya gini loh. Tolong tunjukkan aja suatu Kenapa sosok. Bapak menolak waras? Tadi udah waras. Anda mengabaikan setiap narasi yang tidak layak pada gajah, tapi Anda tidak bisa menolak segala ketidaklayakan terhadap Tuhan. Kenapa? Loh, kelayaan Tuhan itu saya nerima. Kelayakan Tuhan itu dipandang lemah apa dipandang kuat? Ya kuat dong. Kuat. Saat Tuhan didapati dia itu lahir itu melemahkan Tuhan atau menguatkan Tuhan? Ya, lahir itu adalah proses, jangan dilihat lemahnya begitu. Ya udah, lemah atau tidak? Ketika kita mengatakan bahwa yang namanya pengawalan daripada segala awal adalah Tuhan, maka haram kelahiran pada Tuhan. Maka detik Tuhan dikatakan lahir, itu lemah Tuhan atau kuatnya Tuhan? Ya memang prosesnya seperti itu. Dengan usia yang seperti itu, dia punya kekuatan karena bisa hidup. Jadi gini, kalau melihat seorang namanya dilahirkan berarti seorang bayi, jangan diukur itu ngarahnya ke dengan Yesus manusia yang dewasa, Bang. Ini juga keliru juga kamu. Jadi gini, kelirunya di mana? Ya karena melihat anak kecil punya lemah, karena yang lihat itu orang dewasa. Anak kecil punya lemah, setiap makhluk punya lemah, Pak. Ya, tapi dipandang dari mana dulu? Kalau anak kecil yang mandang sama anak kecil, gini, Pak, dia sama kuat. otak waras manusia yang telah diciptakan Tuhan, setiap kontradiksi. Bentar. Ini aku kasih ilmu nih. Aku kasih ilmu. Maaf, berarti ini Alkitabiah ya, ciptaan sudah ya. Oke. Otak manusia yang telah diciptakan Tuhan menerima segala sesuatu yang kontra bersatu pada satu waktu atau menolak. Contoh, kiri adalah kanan. Itu narasi yang Anda terima atau narasi yang Anda tolak? Ya tolak dong. Kenapa? Karena alasan yang kontra tidak mungkin bersatu pada satu waktu. Ya. Oke. Tuhan dilahirkan. Sebentar. Tuhan kuat, dilahirkan lemah. Maka saat dia dilahirkan, dipandang lemah apa dipandang kuat? Atau justru kuat dan lemah? Gini. Nah, gini. Itu salah. Gini, Tuhan satu dilahirkan, kaki, itu kamu salah. menjelaskan, kiri disebut kanan. Oke, masuk akal. Tapi, Kiri disebut kanan nggak akan pernah diterima oleh manusia, atas disebut bawah tidak akan pernah diterima oleh otak manusia. Dan ingatlah, spesifikasi otak manusia diciptakan, Tuhan sendiri yang menciptakan. Yang menciptakan cara manusia berpikir tidak akan pernah bisa menerima kiri adalah kanan, atas adalah bawah, kuat adalah lemah.
Maka manusia ketika dipandang kelahirannya harus menyusui dan segalanya, menunjukkan kelemahan manusia karena berketergantungan. Saat kita katakan Tuhan, keluar daripada arti berketergantungan. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak bergantung, akan tetapi berketergantungan? Itu konsekuensi berpikir yang ditolak akal, Pak. Gini bang, gini loh, karena saya berpikir abang itu sebenarnya tuh coba katakan bahwa yang tak jelaskan kiri dan kanan ini adalah akal manusia. Oke, terus saya mau menarasikan yang kedua, Alkitabiah, seperti itu bang. Jangan satu dipaksa untuk. Makanya saya bilang gini, untuk meneliti kitab yang benar, sampingkan dulu Alkitabiah. Kita akan setujui ya, kebenaran itu terletak di akal atau kebenaran itu terletak di tulisan. Kalau kebenaran terletak di tulisan, maka Alkitab boleh diterima. Tapi kalau kebenaran terletak di otak, maka Alkitab harus ditolak. Karena mengatakan Tuhan kuat, akan tetapi Alkitab menjelaskan kelemahan Tuhan karena mampu menjadi manusia. Ya sama aja nanti kalau narasi seperti itu, bagaimana kita nanti lari ke Al-Quran yang saya sebutkan nanti juga sama seperti. Oke, kita keluarkan Al-Quran, kita keluarkan Bible. Kita dua-dua sama. Tanpa Al-Quran dan tanpa Bible, tapi kita manusia kosong tak bertuhan. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Oke. Sekarang kita tanya kepada Bapak. Tuhan yang seperti apa yang paling layak kita sembah di tahun 2025? Yang mana? Tuhan yang mana? Tadi maaf saya lagi ngomong. Tuhan yang mana yang paling layak kita sembah di tahun 2025 tanpa membaca kitab manapun? Kalau Pak Zoli nggak bisa jawab, tentu saja kita nggak tahu ya. Tentu saja kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, mari kita menerka satu persatu. Pak, mari kita nyembah lembu. Mau atau tidak, Bapak? Nah, gini. Ayo. Jadi gini. Kelayakan untuk disembah. Nah, kan menyembah jangan ada lembu disembah. Ada kereta api disembah. Kan narasinya kan maunya seperti itu, tapi saya bantah ini. Enggak, kita sedang berdiskusi mencari Tuhan tanpa Bible, tanpa Al-Quran. Ayo. Iya, Pak, betul. ayo kita nyembah lembu. Setuju atau Nggak tidak? mau. Enggak. Alasannya? Ya karena nggak tahu itu lembu apa. Oh ya udah, lembu Bali. Nggak tahu juga. Saya sekalian ditanya. Saya sekalian ditanya. Jangan satu orang. Jadi gini, maaf. Jadi gini, kalau yang dinarasikan Bang Daman ini, nanti saya yang ditanya gitu. Ya udah, kita bertiga nih nyari Tuhan. Tuhan yang gimana? Ayo nyembah gunung yuk, mau nggak? Ya nggak mau saya lah. Kenapa? Lagi gunung itu tanah disembah. Oke, ya udah gunung tolak. Oke, kita nyembah kaleng aqua. Ya nggak mau lah. Oke, nggak mau. Kita nyembah tembok. Ya nggak mau apalagi ya nggak mau toh. Oke, kita nyembah kucing. Ya nggak mau kucing. Ya nggak mau toh. Kita lembah manusia. Ya, apalagi manusia sama seperti saya. Oke, gini aja. Kita ambil kesimpulan bahwa pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi. Setuju? Ya setuju lah. Setuju. Maka kalau Anda yang menyembah manusia berarti tidak waras. Iyalah, kita kan pakai akal itu. Loh. Cari Tuhan itu pakai akal loh. Tuhan yang benar toh. Sedangkan manusia batas. Gimana sih? Nah, itu pinter. Tanpa Alkitab bisa pinter nyari Tuhan. Kalau nyembah batu gimana? Boleh nggak? Enggak boleh. Enggak boleh loh. Enggak boleh. Boleh. Batu bisa apa? Batu bisa apa?
Batu pun diinjak nggak apa-apa, injak aja batunya. Nah, terus Fondasi itu batu. terus yang patut disembah itu siapa? Ya Allah lah Tuhan. Ya Tuhan, yang pasti Tuhan itu jauh Tuhan, berbeda dari segala makhluknya. Nah, itu. Pernah lihat? Pernah lihat? Emang Bapak pernah lihat Tuhannya Bapak? Pernah. Kapan? Yesus Tuhan. Kapan lihatnya? Ya kita lihat. Di mana lihatnya? Lihat sekarang Allah gimana? Dilihat nggak? Ya sama, Bapak pernah lihat Tuhan Bapak Ya nggak? tidak bisa dilihat. Ya Ayo. Bapak pernah lihat Tuhan Bapak nggak? Ya kita kan tahu dari Alkitab, kita sama-sama tahu dari kitab. Ya udah, tinggal bilang-bilang aja Nyi Roro Kidul juga bisa dituhankan. Bisa, betul, betul. Betul. Maka saya tanya, kalau berbicara minta lihat Tuhan, Bapak pernah lihat nggak Tuhan Bapak? Ya kalau melihat langsung, betul, tidak pernah Ya lihat. udah, sama Karena aja. beda zaman. Saya juga nggak pernah lihat Tuhan saya. Apa capek? Ya Sama kita. sudah. Itulah, makanya saya katakan tadi awal, kalau keimanan, makanya saya tadi tanya, kalau ini keimanan, mau debat-debat sampai pagi, nggak akan ketemu. Ya udah, kita abaikan iman-iman kita. Saya sampingkan Al-Quran, Anda sampingkan Bible. Tuhan Ya. yang kayak mana Pak yang mau kita sembah? Bisa jadi orang terdahulu menerka-nerka tentang Tuhan, mereka tuliskan, mereka sebut kitab suci yang menyesatkan otak kita di tahun sekarang. Bisa Ya, jadi. iya jadi betul. Termasuk Bener. Allah itu kan udah lihat. Ya Nggak udah, tahu. ya udah, Siapa? tanpa Alkitab, tanpa Al-Quran, Tuhan yang kayak mana yang harus kita sembah? Orang silakan. terdahulu mencari Tuhan dan menuliskan kitab. Kenapa kita tak bisa mencari Tuhan dan menuliskan kitab? Coba cari. Oke, Cari coba Tuhan. kita cari Tuhan sekarang. Ayo, ayo. Tuhan Ayo. yang kayak mana maunya? Ayo. Ya. Tuhannya yang seperti apa? Ya udah. Pernah lihat Tuhannya? Ya udah, Pernah kita lihat. Tuhannya? Ya udah, kita terka satu persatu mulai daripada makhluknya. Ayo kita sembah biawak, mau nggak? Gak mau. Nggak mau. Oke. Kita masih Ayo mau kita lembah kuda, nyembah kuda mau, nyembah kuda. Ini narasinya kembali lagi tadi ke kucing, ke sapi. Ya udah, ini namanya cara menggunakan akal dalam menemukan Tuhan. Jangan tertipu narasi-narasi orang terdahulu yang menobatkan Tuhan pada kelemahannya. Ya, sekarang gini, kita ke tahap tadi sudah nyampe ke tahap sang pencipta tadi katanya seperti itu. Nah kita sama-sama, kita Allah Bapa, sana Allah SWT. Pernah lihat enggak? Sama-sama nggak lihat. Ya sudah. Nggak Ya usah udah, paling kurang kita punya pikiran bahwa pasti kita punya Tuhan yang jauh berbeda daripada segala makhluknya. Karena setiap makhluk memiliki kelemahan. Sedangkan yang aku yakini Tuhan itu kuat. Lah kekuatannya di mana sekarang Allah itu? Lah kekuatan kita udah hidup kok. Apa kurang kekuatannya nih? Loh, kalau melihat seperti itu kan, ini kan manusianya yang bicara. Iya, kekuatan Allah karena tidak pernah lemah pada satu waktu pun. Beda sama Yesus. Saat dia dikatakan manusia, maka seakan-akan menyatukan kekuatan dengan kelemahan yang ditolak oleh akal. Ya gini, narasinya mungkin jelas berbeda. Gini loh, kalau penggambaran sebuah ajaran sama saja seperti kalau di Hindu itu adalah sapi, gitu loh. Tapi apa kita menampilkan, ya biarin mereka. Bukan soal itu, Pak. Kristen. Bukan soal itu. Kita kalau berbicara Tuhan, apapun yang mau dituhankan adalah Tuhan. Sekarang Tuhannya orang Islam apa? Udah, biar imbang gitu. Allah. Bisa dilihat nggak? Semua manusia nggak pernah lihat Tuhan, mau agama manapun. Lah, itu kan jangan begitu. Lah, memang kayak gitu, maunya gimana? Emang berarti kan- agama mana yang pernah lihat Tuhan yang mana? Agama mana yang pernah lihat Tuhan yang mana? Ya ukurannya kan Alkitabiah jadinya. Apa kitabiah? Kitabiah apaan? Yang Bapak lihat tulisan. Nggak usah ngomong-ngomong lihat Tuhan, yang Bapak lihat tulisan. Lah, Bapak juga sama. Ya udah, jadi ngapain tanya lihat Tuhan kalau Bapak nggak pernah lihat? Baru boleh tanya kalau Bapak udah pernah lihat. Lah sekarang gini,
sekarang begini, kalau Allah yang disetarakan seperti itu, ya setarakanlah dengan Allah Bapa. Serahkan dengan Allah Bapa gimana tuh? Iya, setarakan dengan Allah Bapa, imbang. Kalau sekarang begini Nggak ada yang setara dengan Allah. Loh, lah iya silahkan itu. Saat kita berpikir dengan Tuhan, di mana Tuhan itu awal yang tak diawali, Di mana? menunjukkan apa? Dia kausa prima yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Maka tidak ada yang setara dengan dia. Iya, nggak ada yang setara dengan Allah Bapa, betul. Nggak ada yang setara dengan Allah Bapa. Maka pantaskah Tuhan itu punya penyetaraan kelemahan sama seperti makhluk? Ya kalau Allah Bapa nggak bisa dilihat. Kalau Yesus? Kalau Yesus? Apa tadi? Kalau Yesus? Sekarang Yesus mau disetarakan dengan apa? Ini kan iman berarti. Di Islam apa? Nabi Muhammad. Ya gitu. Jadi enak kitanya. Nah, Nabi Muhammad. Berarti Yesus cuma nabi. Ya nggak apa-apa. Berarti tidak Tuhan. Ya, Yesus nabi nggak masalah. Yesus Ya itu udah, berarti bukan Tuhan kan? Ya itu menurut Muslim silakan. Ya udah, menurut Bapak? Bukan. Loh, menurut satu. Jadi gini, Tuhan itu ada penyebutan Alkitabiah maupun Quran Tuhan. Ya udah, setara Yesus dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad manusia biasa, wajar adanya kelahiran karena manusia, wajar adanya kematian karena manusia. Saya tanya nih, kalau Yesus disetarakan dengan Nabi Muhammad, maka Yesus hanya manusia biasa yang menerima wahyu daripada Tuhannya untuk disampaikan. Setuju atau tidak? Ya sudah, silakan seperti itu. Ya udah, berarti Yesus cuma manusia biasa. Nggak apa-apa. Enggak, menurut Bapak Yesus itu apa? Tuhan atau manusia biasa? Yesus itu ya manusia, ya Tuhan, karena Tuhan itu tak ikuti. Nah, Tuhannya dari mana? Kalau manusia biasanya saya udah terima. Tuhannya dari mana? Tuhan itu narasi keyakinan mengikuti. Gitu loh. Mengikuti sih. Saya mengikuti Yesus berarti Yesus Tuhan saya. Kalau yang Bapak terima daripada Tuhan maha kuat atau lemah? Tuhan itu dengan segala apa yang dimiliki. Ya udah, yang Anda terima dengan otak waras Anda, Tuhan yang kuat atau Tuhan yang lemah? Sekarang gini, Yesus apa yang ada, Yesus dengan Muhammad ya. Sekarang disetarakan aja, kalau dinarasikan seperti itu nanti tak balik kelabakan. Boleh, silakan balik. Nah, jadi gini, Tuhan itu yang kita ikuti. Jadi sama dengan, saya mau tanya, Muhammad itu diikuti enggak? Diikuti. Diikuti sudah, enggak usah kita bicara Tuhan. Ya udah, tapi bukan Tuhan. Karena syarat Tuhan enggak boleh lemah. Kalau seandainya Nabi Muhammad Tuhan, saya keluar dari Islam. Dengar narasi saya. Kalau seandainya Nabi Muhammad Tuhan, saya keluar dari Islam. Karena saya mau punya Tuhan yang tak pernah dilemahkan layaknya manusia. Dan siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Ya, Tuhannya Muslim itu siapa? Di mana? Allah. Allah. Di mana di situ tertulis bahwa Allah itu adalah Tuhan? Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Akulah yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Nah, itu siapa tuh? Lah, aku ya jadi kan narasi menciptakan itu kan seakan-akan dompleng ke Alkitab kan? Ngapain ke Alkitab lagi? Ke otak manusia yang namanya Tuhan yang menciptakan, bukan menjadi ciptaan. Tuhan itu bisa seperti itu karena Allah pun ya udah, soal bisa terserah, soal layak apa enggak? Kita mengikuti itu Tuhan kita. Sampean mengikuti Muhammad, ya Tuhannya jenengan yang Muhammad. Saya keluar dari Islam kalau Nabi Muhammad Tuhan, karena saya mau Tuhan yang kuat, bukan yang lemah. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya udah, berarti Bapak setuju dulu bahwa kami juga memiliki Tuhan yang lemah, bilang gitu. Ya kelemahannya dari mana? Semua perjalanan. Karena manusia punya kelahiran, punya kematian. Ya, tapi kebangkitannya nggak disebut. Kenapa? Kebangkitannya. Hidup dibangkitin Tuhan. Dibangkitin Tuhan. Di mana dikata-kata dibangkitin Tuhan itu? Maunya Bapak dibangkitin siapa? Allah. Allah itu juga Tuhan. Maunya Bapak dibangkitin siapa?
Ya, Yesus bangkit oleh bala Bapa. Oke, hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga. Oke, yang menentukan harus bangkit di hari ketiga siapa? Yesus sudah menarasikan, sudah menubuatkan. Ya, yang menentukan dia harus bangkit di hari ketiga siapa? Ya, Yesus sudah mengatakan, menubuatkan, tidak Ya udah, menentukan. detik dia ditentukan berarti ada kuasa lain di balik sebuah penentuan. Gini maksudnya, saya kelahiran 95, anggaplah Bapak kelahiran 89. Pertanyaan saya, kenapa saya tidak lahir tahun 89? Kenapa Bapak tidak lahir 96? Karena ada zat yang menentukan kapan saya harus lahir 96, kapan Bapak harus lahir 89. Yesus bangkit di hari ketiga. Ada penentuan terhadap 3 hari tersebut. Maka ada kekuatan lain yang menentukan Yesus bangkit, menunjukkan dia lemah, bukan Tuhan. Itulah misteri Tuhan. Misteri Tuhan. Iya, betul. Udah. Udah Bapak menolak waras. Pak, saya tanya nih. Pak, Bapak pikirin gini Pak. Narasi manusia kalau nggak masuk akal ditolak. Bayangin kalau narasi Tuhan kalau nggak masuk akal patutnya ditolak apa diterima? Itu tuh gini. Ustadio, assalamualaikum. Ustadio, lanjut. Aku udah capek. Ya, waalaikumsalam. Ustadio. Ya, tak malah hilang. Bang Ande. Kang, lanjut Kang. Aku udah capek. Udah ini nggak mau pakai otak dikit pun nggak mau pakai otak, capek. Iya, sama. Kalau kesetaranya berbeda seperti itu, capek juga saya. Ya karena Bapak tolak isi otak Bapak, itu yang bikin capek Pak. Nah sekarang sama. Tadi barusan mengatakan Yesus disetarakan dengan Muhammad. Oke, silakan. Ya udah, Yesus disetarakan dengan Muhammad. Saya mengikuti Nabi Muhammad, Anda mengikuti Yesus. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang manusia yang bukan Tuhan, maka Yesus seorang nabi yang manusia yang bukan Tuhan. Menurut Muslim kan begitu. Nah, kok menurut Muslim tadi suruh samain. Ketika disamain ditolak. Kalau kita bedakan justru sangat jauh beda. Apa bedanya? Tidak ada beda karena sama-sama dilahirkan. Dari mana kita beda? Oh yaudah gini, coba Bapak bedain Nabi Muhammad dengan Yesus. Ya Yesus gak menikahi. Ya, ada bedanya. Nah, coba bedain. Banyak Yesus. Yaudah gini aja yang paling mudah, bedain Bapak dengan Yesus deh. Coba bedain. Coba bedain Bapak Yuli. Bentar, aku usah pipis bentar ya guys ya. Nah kalau suruh nyamain ya nggak sama. Narasinya tahu, kalau ini kan kalau nggak orang biasa tumbang ini sudah. Apalagi tadi Pak siapa itu tadi ngikutin narasinya repot. Karena begitu kita balik nggak bisa. Pak Yuli, kalau kalau Pak Yuli letak sapi berarti ada sapi nggak? Gimana? Kalau Pak Yuli lihat tek sapi berarti ada sapi atau enggak? Ada. Ada. Kalau manusia mati, tahu dari mana? Dengar. Ya. Kalau ada manusia mati, Pak Yuli bisa menentukan dalam akal logika Pak Yuli, manusia itu mati dari mana? Kalau manusia mati itu manusia nggak bisa menarasikan. Aduh. Manusia mana yang bisa menarasikan manusia mati tahu dari mana itu? Bentar, dengar nggak pertanyaanku? Kalau ada manusia yang mati, Pak Yuli tahu dari mana untuk menentukan kematian itu di otaknya Bapak? Bapak tahu dari mana kematian manusia itu? Kalau menentukan secara manusia itu kan tanda-tandanya kan sudah banyak sekali kita ketahui ya, dari napas, denyut nadi dan sebagainya. Secara kedokteran ya itu saya enggak punya kapasitas untuk menentukan itu sih. Enggak, saya bukan tanya kapasitas Anda menentukan orang mati, dia mati dengan kapasitasnya Bapak, bukan. Maksud saya, Bapak pernah lihat orang mati kan? Iya, lihat. Bapak pernah lihat orang mati? Lihat. Oke. Dalam akal logikanya Bapak, Bapak memastikan orang itu mati atau tidak mati dari mana? Kalau saya sih tidak bisa memastikan ya. Karena saya tidak punya keahlian seperti itu. Karena cuma Tadi barusan kau jawab pernah lihat orang mati, gimana ya Bapak?
lihat betul. Karena pertanyaannya yang kedua menentukan. Bapak ini pertanyaan pertama lihat kita lihat. Pak Yuli ini jangan menolak waras Bapak. Jadi Bang Daman tadi itu udah berkali-kali mengulangi untuk Ini mengetes. apa? Ini pertanyaannya nggak mutu, jawabannya juga pada nggak mutu. Lah iya, pertanyaannya satu pernah melihat orang mati? Pernah. Kamu pernah lihat orang mati kan? Iya, pernah. Secara logika tanpa yang kau sebutkan Alkitabiyah lah, entah apalah Al-Qur'an lah itu. Secara logikamu, kau bisa memastikan itu orang mati atau bukan dengan apa? Kalau mau pada adu argumen, ayo sama saya. Sebentar. Monggo Pak Nathan. Enggak, ini Bang Nathan ini Kristen apa Muslim? Jadi jangan pada muter-muter gitu, semuanya pada pusing. Iya. Enggak, kamu Muslim apa Kristen tinggal dijawab Nggak ada aja. patokan yang jelas. Ayo. Ngaku agama aja nggak berani. Gimana aja kau mau diskusi sama aku? Sikat stadio, sikat. Ya dia nggak mau ngaku agamanya gimana? Kalau orang itu berpikirnya itu pakai otak, jangan pada pakai itu logika kayak gitu. Pada nggak nyambung. Tahu Kristen apa Muslim? Aku tanya. Bentar aku belakang dulu. Aduh. Itu pun nggak mau jawab. Gimana ya kau? Oke, Kristen. Silahkan, Bang Nathan mau diskusi? Atau langsung aja sama kandaku, Bang Zuma. Tafadhol.